Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah belantara yang lebat dan jauh dari peradaban, terdapat sebuah hutan yang dikenal dengan nama rimba. Rimba ini bukanlah sembarang hutan. Di sana, pohon-pohon menjulang tinggi, dengan ranting yang saling melilit satu sama lain, seperti melindungi sesuatu yang sangat berharga. Kabut tipis sering menutupi dasar tanah, memberikan suasana yang misterius dan seram. Namun, di balik keindahan alamnya, rimba menyimpan banyak cerita kelam yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Pada suatu malam yang kelam, sekelompok petualang yang terdiri dari 5 orang, memutuskan untuk menjelajah rimba. Mereka terdiri dari Danu, seorang fotografer yang bersemangat, Citra, ahli flora dan fauna, Rina, seorang penulis yang tertarik dengan cerita rakyat, serta 2 orang temannya, Ardi dan Lucky. Mereka semua tertarik untuk membuktikan bahwa cerita-cerita mengerikan tentang rimba hanyalah mitos belaka. Rina, dengan buku catatannya, berusaha menggali lebih dalam mengenai kisah-kisah misteri yang sering terdengar dari mulut orang-orang tua. Di sini katanya banyak sekali roh-roh penjaga hutan yang menunggu kedatangan orang yang terlalu nekat, katanya dengan suara penuh rasa ingin tahu. Aku ingin menulis cerita ini dan membuktikan kebenarannya. Danu, yang lebih memilih untuk melihat sisi keindahan alam, hanya tersenyum. Itu hanya cerita rakyat, Rina. Tak perlu terlalu dipikirkan. Kita akan melalui ini semua dengan baik-baik saja. Malam mulai merayap, dan mereka memasuki batas hutan dengan perlahan. Tidak ada suara lain selain desiran angin dan langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Ketegangan mulai terasa saat mereka berjalan lebih dalam, dan semakin jauh dari peradaban. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang. Dedaunan bergoyang seperti ada yang mengintai di balik bayang-bayang pohon-pohon besar. Citra, yang semula tenang, mulai merasa cemas. Ada sesuatu yang tidak beres, katanya dengan suara rendah. Ayo, jangan takut. Kita hanya perlu terus berjalan. Danu mencoba meyakinkan mereka. Namun, ketegangan semakin memuncak saat suara-suara aneh mulai terdengar. Citra, yang sedang mengamati pohon-pohon besar, tiba-tiba melihat sesuatu yang bergerak di balik bayangan. Apa itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Mereka semua berhenti sejenak dan menatap ke arah pohon besar tempat Citra menunjuk. Tak ada apa-apa, hanya gelap. Namun, rasa tidak nyaman semakin kuat. Lucky, yang sejak awal agak diam, mengangguk pelan. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita, katanya dengan suara serak. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat. Namun semakin dalam mereka masuk ke dalam rimba, semakin tidak terkendali perasaan takut yang menggerogoti mereka. Suara langkah kaki mereka terdengar semakin keras, seolah-olah ada yang mengikuti. Rina, yang sudah mulai merasa panik, memutuskan untuk berhenti dan melihat sekeliling. Kita harus segera keluar dari sini, katanya, wajahnya pucat. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, sebuah suara berat terdengar dari dalam kegelapan. Siapa yang berani mengganggu rimba? Suara itu datang dari arah yang tak jelas, menembus udara malam yang dingin. Mereka semua terdiam, tak mampu bergerak. Saat itu, di depan mereka, sosok-sosok tinggi muncul dari balik pohon-pohon. Tubuh mereka besar, mata mereka bersinar merah menyala, dan suara gemuruh terdengar dari mulut mereka. Kami adalah penjaga rimba. Hanya mereka yang layak yang bisa melewati tempat ini. Suara itu bergema di sekitar mereka. Semua rasa takut, yang semula mereka coba abaikan, kini menjadi kenyataan. Dalam sekejap, mereka merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak tampak, seolah hutan itu hidup dan mengawasi mereka. Keheningan yang mencekam melingkupi mereka, dan rasa takut yang mencekam mulai menggulung seperti badai yang tak bisa dihentikan. Danu menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. Kita harus tetap kuat. Jangan panik, ujarnya, meskipun suaranya sedikit gemetar. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, hutan itu berubah menjadi lebih gelap, dan suara-suara aneh yang semakin menggema membuat mereka merasa semakin terjebak. Di balik bayangan pohon-pohon,
Mata merah itu terus mengawasi mereka. Rina membuka buku catatannya dan mulai menulis dengan cepat, meskipun jari-jarinya terasa kaku. Ini bukan hanya sebuah petualangan biasa. Ini lebih dari itu. Rimba ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka semua merasa terperangkap, dan suasana semakin suram. Namun, suara langkah kaki yang datang semakin dekat membuat mereka semakin sadar bahwa mereka tidak sendirian. Malam semakin larut. Suasana dalam rimba kian mencekam, dengan kabut yang semakin tebal, dan angin yang berhembus seperti bisikan dari makhluk yang tak tampak. Kelima petualang itu saling berpandangan dengan rasa takut yang mulai menguasai diri mereka. Mereka tahu, mereka tak lagi berada di tempat yang biasa. Ardi, yang awalnya tidak terlalu peduli dengan cerita mistis, kini merasakan hal yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kita merasakannya? Katanya, suaranya terdengar serak dan gelisah. Wajahnya yang biasanya tenang kini penuh dengan ketakutan. Di depan mereka, sosok-sosok tinggi yang muncul dari balik pepohonan itu kini semakin mendekat. Dengan langkah yang lambat dan berat, mereka bergerak ke arah kelompok itu. Mata mereka bersinar merah menyala, dan tubuh mereka tampak seperti dihiasi oleh kabut hitam yang bergerak tak beraturan. Saya tak bisa melawan ini, Ardi berbisik, sambil menatap makhluk-makhluk itu. Kita harus segera pergi dari sini. Namun, langkah mereka terasa seperti terhambat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada kekuatan yang menahan mereka di tempat itu. Lucky, yang selalu diam, menggigil ketakutan. Apa yang mereka inginkan dari kita? Suaranya hampir tak terdengar. Citra, yang sebelumnya merasa sedikit tenang karena pengetahuannya tentang flora dan fauna, kini merasa terpojok. Ini bukan hutan biasa. Sesuatu yang lebih besar ada di sini. Mungkin lebih dari sekadar roh penjaga, katanya, mencoba untuk tetap rasional, meskipun ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Rina menggenggam erat buku catatannya, menulis tanpa henti meskipun tangannya gemetar. Mereka bukan manusia, bisiknya. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, yang hidup di dalam rimba ini. Hutan ini bukan hanya sekadar tempat. Ini adalah entitas hidup yang menyimpan rahasia yang sangat gelap. Tiba-tiba, salah satu sosok tinggi itu mengangkat tangannya dan melangkah ke depan, tubuhnya menyentuh tanah. Siapa yang mengganggu ketenangan kami? Suara yang terdengar berat itu seperti menggema di sekeliling mereka, membuat dada mereka terasa sesak. Apakah kalian siap untuk menerima hukuman dari rimba? Ketegangan semakin meningkat. Wajah mereka semakin pucat. Tubuh mereka terasa lemas. Namun, Danu, yang sedikit lebih berani, berusaha menenangkan mereka. Jangan takut. Kita akan mencari cara keluar dari sini. Kita hanya perlu tetap bersama. Namun, sebelum Danu bisa melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba satu sosok lain, yang jauh lebih tinggi dan besar, melangkah ke depan. Dari tubuhnya, keluar asap hitam yang kental, menutupi jalan keluar yang mereka coba cari. Kalian tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Sosok itu berkata dengan suara yang mengerikan, kalian sudah masuk ke dalam cengkraman rimba. Mereka semua terdiam, tak bisa bergerak. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan ketakutan yang menguasai tubuh mereka, mereka tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di tempat ini. Rina mencoba mengingat kembali semua cerita rakyat yang pernah ia baca tentang rimba. Mereka ini, penjaga yang bertugas untuk melindungi hutan. Mereka muncul saat seseorang melanggar hukum alam di sini, bisiknya. Dan menurut cerita, mereka tidak akan membiarkan kita pergi tanpa membayar harga yang sangat mahal. Danu, yang semula tampak tenang, kini merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi ini. Kita harus bersembunyi atau mencari cara untuk melawan, katanya dengan suara rendah, namun terdengar cemas. Namun, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari setiap arah. Hutan itu seperti hidup, bergerak mengikuti keinginan makhluk-makhluk itu. Sosok-sosok itu semakin mendekat, dan satu persatu, mereka berbalik mengarah ke kelompok petualang itu. Dengan cepat,
Citra merogoh tasnya dan mengeluarkan beberapa alat dari kotak pertolongan pertama yang ia bawa. Ini mungkin gila, tapi kita harus mencoba sesuatu, katanya dengan suara serak. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi kita harus memanfaatkan apapun yang kita punya. Namun, sepertinya sudah terlambat. Kabut semakin menebal, mengelilingi mereka, dan suara-suara bisikan yang datang dari berbagai arah mulai membuat mereka tidak bisa berpikir jernih. Sosok-sosok itu semakin dekat, dan ketakutan semakin menguasai mereka. Jangan bergerak, suara Rina terdengar tegas, walaupun ia sendiri juga gemetar. Jangan biarkan mereka tahu kita takut. Kita harus tetap tenang. Tapi seiring dengan kata-kata itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah suara berat dan mengerikan terdengar di atas kepala mereka, dan seketika itu juga, tanah di sekitar mereka mulai bergerak, seolah ada kekuatan besar yang sedang mengendalikan hutan. Mereka merasa seolah-olah tanah itu ingin menelan mereka hidup-hidup. Rimba ini bukan hanya sekadar hutan. Ia adalah makhluk yang lebih besar dari sekadar tempat, lebih besar dari sekadar sebuah cerita. Dan mereka, tanpa sadar, baru saja melangkah ke dalam perangkap yang sudah disiapkan untuk mereka. Keheningan mencekam kembali menyelimuti Rimba, lebih tebal daripada kabut yang melingkupi tanah di bawah kaki mereka. Mereka berdiri di tempat yang sama, tak berani bergerak. Ketakutan yang mendalam merasuki setiap sel tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata yang terus mengamati mereka dari setiap sudut gelap hutan. Semuanya terasa begitu sunyi, namun jantung mereka berdegup kencang, seolah-olah setiap detak terdengar jelas di telinga mereka. Sosok-sosok penjaga itu berdiri diam, hanya mata merah mereka yang bersinar tajam dalam kegelapan. Mereka tampak lebih tinggi dari sebelumnya, dengan tubuh yang hampir menyatu dengan kegelapan hutan. Kekuatan yang mereka rasakan seakan menekan udara, membuat napas mereka terasa sesak. Danu, yang masih mencoba mempertahankan kendali dirinya, melangkah maju sedikit. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan, namun ketegangan yang jelas tergambar di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara gemuruh terdengar dari hutan yang lebih dalam. Tanah berguncang ringan, dan cabang-cabang pohon bergerak seolah ada sesuatu yang sangat besar yang sedang mendekat. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada makhluk-makhluk yang sudah muncul di depan mereka. Salah satu sosok penjaga itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sebuah bayangan besar mulai muncul. Makhluk itu tidak seperti sosok lainnya. Tubuhnya sangat tinggi, kulitnya tampak seperti tanah yang retak-retak, dan di punggungnya terdapat sayap besar yang tampaknya terbuat dari cabang-cabang pohon yang bersatu. Mata makhluk itu bersinar dengan cahaya hijau pucat yang hampir membuat mereka buta. Mereka yang mengganggu ketenangan Rimba akan dihukum. Suara makhluk itu bergema, membuat tanah di sekitar mereka terasa bergetar. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Ketakutan mendorong mereka untuk bergerak, tetapi kaki mereka terasa seperti tertanam dalam tanah. Rina, yang masih memegang buku catatannya, merasakan tangan yang gemetar semakin lemas. Kita tidak akan keluar hidup-hidup kalau kita terus berada di sini, bisiknya. Kita harus mencari jalan keluar, atau mereka akan mengambil semuanya. Citra berbalik dan mulai mencari-cari di sekitar mereka. Ada sesuatu di sekitar sini, ada sesuatu yang mungkin bisa kita gunakan, katanya dengan suara rendah. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. Tak ada yang bisa keluar dari Rimba, kata makhluk besar itu dengan nada yang begitu dalam, hingga setiap kata terasa seperti gemuruh yang menggetarkan jiwa mereka. Kalian sudah melanggar aturan. Hutan ini milik kami, dan kalian hanya tamu sementara. Kalian tidak akan meninggalkan tempat ini. Citra menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, namun rasa cemasnya semakin meningkat. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Ardi, yang semula merasa panik, tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Mungkin kita harus menanggalkan apa yang kita bawa, katanya dengan suara yang tidak terlalu percaya diri. Mungkin jika kita menunjukkan bahwa kita tidak datang untuk merusak,
mereka akan membiarkan kita pergi. Namun, ide itu segera terdengar kosong. Salah satu sosok penjaga itu mengangkat tangan dengan cepat, dan seketika itu juga, udara di sekitar mereka berubah menjadi sangat berat. Semua barang yang mereka bawa, bahkan pakaian mereka, seolah ditarik ke dalam tanah. Rina mencoba untuk mempertahankan buku catatannya, namun itu pun tak bisa bertahan lama. "Ini adalah akhir kalian," kata sosok penjaga itu, dan dalam sekejap, mereka mulai merasakan tubuh mereka mulai lemas. Kekuatannya semakin terasa menekan, seperti ada kekuatan yang ingin menyerap semua energi hidup dari tubuh mereka. Danu menatap Rina dengan penuh kekhawatiran. "Rina, apa yang bisa kita lakukan?" tanyanya dengan suara yang serak. Rina menggigit bibirnya. Aku tidak tahu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar lagi di sini. Sesuatu yang mengendalikan mereka. Mungkin kita harus memanggil sesuatu untuk melawan mereka," katanya, meskipun suaranya lebih terdengar seperti sebuah harapan yang tipis. Citra menatap hutan dengan cemas. "Tapi bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang begitu kuat?" Saat itulah, Danu, dalam keputusasaannya, melihat sebuah cahaya di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti api yang berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, ia menarik tangan Citra dan berlari ke arah cahaya itu. "Ke sana! Kita harus mencoba!" Danu berteriak, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Citra dan Rina, yang sudah sangat kelelahan, mengikuti, meskipun langkah mereka terasa semakin berat. Namun, saat mereka berlari, kabut itu mulai mengepung mereka, semakin tebal dan menyesakan. Suara makhluk-makhluk itu semakin terdengar jelas, seolah-olah mereka sedang dikejar oleh bayang-bayang yang tak terlihat. "Ke sana!" Danu berteriak lagi, menunjuk ke arah cahaya yang semakin terang. Namun, langkah mereka semakin berat. Setiap kali mereka mencoba bergerak, tanah di bawah mereka terasa semakin dalam dan berlumpur, seolah rimba itu sendiri berusaha untuk menahan mereka. Suara makhluk itu semakin dekat, semakin mengancam, dan mereka bisa merasakan getaran di tanah semakin kuat. Dengan sekuat tenaga, mereka terus berlari, berharap ada jalan keluar. Namun, rimba, yang sejak awal hanya diam menonton mereka, kini mulai memperlihatkan kekuatannya yang sesungguhnya. Ketika mereka hampir mencapai cahaya itu, tiba-tiba tanah di bawah mereka terbelah, dan mereka jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Saat tubuh mereka terjatuh ke dalam jurang yang dalam, rasa berat menyerang tubuh mereka. Tanpa peringatan, mereka jatuh bebas, berputar-putar dalam kegelapan yang pekat, seolah rimba itu sendiri menelan mereka hidup-hidup. Suara-suara aneh dan jeritan tak kasat mata terdengar mengelilingi mereka, seakan ada ribuan makhluk yang menunggu di bawah. Namun, tiba-tiba, tubuh mereka berhenti, terhenti oleh sesuatu yang lembut namun dingin. Mereka jatuh ke atas tanah yang empuk, namun rasa takut masih menghantui mereka. Dalam kebingungannya, Danu membuka matanya perlahan. Mereka berada di sebuah gua besar yang remang-remang, dengan cahaya samar yang datang dari retakan batu di langit-langit gua. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan udara terasa kental, seolah mereka terjebak di suatu tempat yang jauh dari dunia yang mereka kenal. "Di mana kita?" Citra berbisik, mencoba untuk bangkit dari tanah. Namun, kaki dan tangannya terasa begitu lemas, tak mampu memberikan keseimbangan. Rina membuka buku catatannya, mencatat apa yang bisa ia ingat, meskipun pikirannya kacau. Rimba ini lebih dari sekedar hutan. Ini adalah tempat terlarang, yang diciptakan oleh kekuatan yang sangat tua. Di sekeliling mereka, batu-batu besar tampak terhampar, tertutup lumut hijau, dan di beberapa sudut, ada fosil-fosil tanaman dan hewan yang tampaknya sudah ada sejak zaman purba. Gua ini lebih seperti sebuah ruang yang terperangkap dalam waktu, di mana kehidupan di luar sana tidak bisa menjangkaunya. Lucky, yang semula sangat diam, kini terlihat terperangkap dalam ketakutan yang sangat dalam. Kita benar-benar terjebak, kan?" katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Danu mengangguk, namun matanya menatap ke arah jalan sempit yang terlihat di ujung gua.
Kita harus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa tinggal di sini, katanya, meskipun rasa takutnya semakin dalam. Rimba, yang seakan hidup, sudah memperlihatkan taringnya, dan mereka tahu, mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum kekuatan hutan itu benar-benar mengambil kendali atas mereka. Mereka mencoba untuk berdiri dan melangkah ke arah jalan sempit itu. Namun semakin dekat mereka ke ujung gua, semakin besar rasa takut yang menggerogoti mereka. Ketika mereka sampai di ambang pintu gua, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam bayang-bayang, mengikuti setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Batu-batu besar di sekitar mereka mulai bergerak, bergesekan satu sama lain. Tanah di bawah kaki mereka bergetar seolah akan runtuh. Ini bukan gua biasa, kata Rina dengan suara gemetar. Ini adalah tempat di mana kekuatan alam bertemu dengan kekuatan yang lebih besar. Tapi mereka tidak bisa mundur. Jalan mereka semakin sempit, dan kabut yang semakin tebal menghalangi pandangan mereka. Dalam kegelapan yang semakin pekat, mereka mendengar suara berbisik dari segala arah. Suara itu terdengar seperti suara orang yang menangis, menjerit dalam kesakitan. Namun, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Sekarang kalian akan tahu harga dari pelanggaran kalian. Suara itu terdengar begitu dekat, dan mereka merasakannya di setiap sisi tubuh mereka. Mereka berlari, meskipun langkah mereka semakin berat dan tubuh mereka terasa seperti tertarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Danu berteriak, "Jangan berhenti. Kita harus terus maju." Namun, semakin mereka berlari, semakin rapat hutan itu mengepung mereka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan besar di ujung gua. Di tengah ruangan, ada sebuah batu besar yang terletak di tengah-tengah. Batu itu memancarkan cahaya merah, dan di sekelilingnya terdapat goresan-goresan yang tampaknya merupakan tulisan kuno. Citra, dengan rasa ingin tahu yang masih tersisa, mendekati batu itu. Ini adalah bagian dari hukum alam yang mereka lindungi, katanya dengan suara penuh keyakinan. Kita harus tahu apa yang tertulis di sini untuk bisa keluar. Namun, saat ia menyentuh batu itu, seluruh gua bergetar hebat. Mata batu itu menyala dengan cahaya yang semakin terang, dan suara teriakan yang semakin keras terdengar di sekeliling mereka. Tiba-tiba, dari dalam batu itu, muncul bentuk besar, sosok yang tampaknya hidup. Wujudnya terbentuk dari bayang-bayang dan cahaya, namun matanya bersinar dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Kalian telah melangkah ke dalam kedalaman yang tidak bisa kalian pahami. Suara itu bergema di dalam ruangan. Sekarang, kalian akan membayar harga yang setimpal. Sosok itu melangkah maju, dan dari tubuhnya, muncul kabut tebal yang menyelimuti ruangan. Dalam sekejap, mereka merasa tubuh mereka semakin terperangkap dalam kabut itu, dan pandangan mereka semakin gelap. Semua upaya mereka untuk melawan terasa sia-sia, seolah mereka tidak bisa lagi bergerak. Namun, di dalam kegelapan itu, Rina merasa seperti ada kekuatan lain yang mencoba melawan makhluk itu. Sebuah energi yang datang dari dalam dirinya, seperti sesuatu yang telah lama terkunci. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tangan dan mengarahkan ke batu besar itu. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," teriaknya dengan suara yang penuh keyakinan. Makhluk itu berhenti sejenak, terkejut oleh perubahan yang terjadi. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Rina merasakan kekuatan besar yang mengalir melalui tubuhnya, dan dalam sekejap, cahaya dari batu itu pecah, mengirimkan gelombang energi yang membuyarkan kabut tebal di sekitar mereka. Tanah di bawah mereka berguncang, dan kabut mulai menghilang. Mereka berhasil melarikan diri dari cengkraman rimba, namun mereka tahu bahwa kekuatan itu masih mengintai mereka. Mereka sudah tahu, rimba bukan sekadar tempat, tetapi entitas yang jauh lebih besar, yang menjaga rahasia kelam yang tak bisa dijelaskan. Mereka berhasil keluar, tetapi rimba tidak akan pernah melepaskan mereka sepenuhnya. Sebab, dalam hutan itu, ada yang lebih dari sekadar cerita, ada kekuatan yang tak akan pernah berhenti mengawasi.